Semua berawal di SD Pantara. Sebuah sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Saya bilangnya mereka keunikan dan keistimewaan mereka. 3 bulan, kemudian saya yang tadi bahwa sama anak-anak itu jadinya adiktif, gitu, kecanduan. 2011 itu saya udah lulus S1, saya daftar sebagai pengajar muda. Saya merasa bahwa karena saya mencintai anak-anak gitu, dan saya merasa terpanggil untuk menjadi seorang guru dan mengajar di sekolah. Kedua orang tua tidak sepakat dengan Anggun. Dari awal saya pilih untuk mengajar gitu, sebagai pengajar di sekolah Pantara pun orang tua saya tuh istilahnya nggak setuju gitu, kayak ngapain sih kamu ngajar gitu, kamu lulusan ini, kamu harusnya bisa dapat pekerjaan yang lebih baik daripada itu. Bukan berarti kalau pendidikan itu menjadi guru itu tidak baik gitu, mungkin pandangan orang tua saya seperti itu. Namun tekad Anggun sudah bulat. Tadi belajar futsal. Iya, belajar futsal. Bu Anggun ngajarnya kayak gimana sih? Baik. Seru. Sama itu semangat. Atas nama semangat, Anggun berangkat ke ujung paling selatan negeri ini. Kabupaten Rotendao, Kepulauan Rote, Nusa Tenggara Timur. Bersama Indonesia Mengajar, Anggun menjadi pengajar muda. Sebenarnya saya nggak pengen bilang bahwa kita itu sebagai pengajar muda datang ke sana terus sebagai seorang pembawa berkat gitu ya. Mungkin banyak orang yang bilang, wah pengajar muda nih dengan segala kemampuannya, sarjana terbaik dan lain sebagainya. Tapi justru saya datang ke sana itu saya belajar banyak sekali dari guru-guru, dari masyarakat, dari murid-murid saya. Justru kalau orang bilang mungkin, oh ke sana itu menginspirasi ya. Kebalik gitu, kalau menurut saya yang terinspirasi dengan segala kehidupan yang ada di sana. Kota sebesar Jakarta dan sudut terpencil di Kepulauan Rote sungguhlah situasi yang sangat berbeda. Sebagai pengajar yang berdedikasi, Anggun harus segera menginjak bumi dan menjunjung langit. Menyesuaikan diri dengan teman-teman kecilnya. Anak Indonesia dimanapun sama. Punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Dan Anggun ada untuk mereka. Tantangannya beda-beda sih. Nggak ada yang sulit di mana gitu ya, sulit di Rote kah atau sulit di anak berkebutuhan khusus. Punya tantangan yang berbeda-beda. Saya harus melakukan pendekatan yang berbeda. Ketika saya ada di anak berkebutuhan khusus pun seperti itu. Gitu. Ada metode-metode yang tidak bisa saya sampaikan, yang saya berikan kepada anak-anak di pelosok. Jadi tantangannya beda-beda, Mas. Jadi kalau bilang kesulitan tuh mungkin bukan kesulitan kali ya, tantangan. Melihat wajah-wajah kecil penuh semangat, berada di depan kelas melepas dahaga ilmu tunas-tunas bangsa, Anggun menemukan dirinya. Menyenangkannya saya bisa dekat sama anak-anak pertama. Terus saya merasa bahwa hidup saya itu lebih seru gitu, lebih berwarna. Mungkin memang karena hal-hal kejutan-kejutan itu muncul gitu ya, ketika saya jadi guru saya merasakan itu. Jadi pada saat ini saya marah gitu sama anak-anak karena anak-anak kurang tertib gitu kan, tidak mengerjakan PR, saya marah gitu. Tapi dalam satu waktu yang bersamaan mereka tuh bisa bikin saya ketawa lagi, mereka bikin saya senang lagi. Entah itu dengan kelakuan mereka yang konyol atau kelakuan mereka yang tiba-tiba meluk saya yang ibu saya minta maaf, saya gini-gini, atau tiba-tiba bawain saya makanan, bu ini ada dari ibu ada ikan seperti itu. Jadi hal-hal yang mungkin kalau nggak jadi guru saya nggak bisa menemukan hal seperti itu. Jadi perasaan-perasaan yang ada kejutan-kejutan kecil gitu. Jadi seru aja sih.
Perjalanan sesaat ke Rotendao memberi Anggun banyak pelajaran tentang Indonesia. Tentang semangat anak-anak bangsa yang tidak mendapat perhatian. Pun tentang dunia pendidikan anak-anak dengan kebutuhan khusus. Anak-anak yang pendidikannya membutuhkan cinta yang besar. Mungkin lebih kayak siapin ini aja sih. Siapin hati, siapin keberanian, siapin semangat gitu ya. Karena kadang-kadang siapin itu dalam arti kita menyiapkan dan kita menjaganya gitu. Kita punya keberanian gitu, kita jaga keberanian itu. Kita punya hati untuk mau ngajar, kita jaga hati itu. Jadi biar keberanian, semangat itu terus boleh jangan sampai di tengah jalan gitu kan tiba-tiba semangatnya hilang. Jadi saya punya istilah gini, siapin semangatnya 200%. Jadi kalau hilang masih punya 100% lagi. Yakin udah jadi yang paling tahu tentang segala hal tentang sejarah? Papan tulis yang putih warna itu suka dipakai bu guru gitu. Nah, kalau misal dapur. Saya nggak ngapain mau dikebuk sama bapak mau. Bubuk. Pastikan kamu yang jadi paling update dan bisa jawab semua pertanyaan yang diberikan dalam Tertangkap Kamera. Hanya di KTV. Apakah mereka tidak tahu kita sudah di abad ke-21? Bahkan kakekku pun tidak lahir tahun 1820. Kalau begitu, selamat membaca Ronaldinho. Ayo kita main tendangan penalti. Gawangnya berbentuk bundar dan wasitnya terbang. Terbang? Aku tidak bisa membayangkannya. Ronaldinho, Senin sampai Jumat di jam berikut. Hanya di KTV. Yang namanya hidup nggak perlu terlalu dibawa serius. Santai aja sambil ketawa ke TV melihat video-video lucu. Waduh ente, minumnya gimana sih? Kok keluarnya dari bawah? Iya ilah, ngasih semangat malah dicipratin es. Dunia tawa. Hanya di KTV. Halo teman-teman. Bona, kita main yuk. Yuk saksikan Bona and Friends. Bona, Ula, dan Kakak, maukah kalian membantuku? Sini ku bantu, Tita. Bona mengulurkan belalainya meraih kunci di ranting pohon yang tinggi. Bona and Friends, kartun yang lucu dan seru. Tayang di jam berikut ini ya, pastinya hanya di KTV. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Saya sebagai relawan tidak boleh mengeluh capek. Saya ambil berhanya aja. Masih saya dikasih umur panjang, saya masih tetap jadi tagana. Gali esensi fenomena. Marwah paling mendasar itu integritas sebetulnya. Karena kalau aturannya semua sudah diatur. Ya ini akan jadi bom waktu kalau isu stunting tidak diatasi dan tidak dicegah. Temukan jawaban atas teka-teki peristiwa. Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Saya memiliki 400 piala di belakang. Namun kami kita lomba kapan, lomba busana, lomba masak,
lomba. Bener kan Ria? Karena Tandra masih kecil, Tandra umur 4 tahun, saya masih Kandra. Saya mengikuti lomba-lomba, karena itulah memiliki presentasi lebih besar. Dian Inggrawati Subangil suka berkompetisi. Dunia mengenal pribadi dan wajah cantiknya lewat kontes-kontes kecantikan. Dian, perempuan tunarungu Indonesia pertama yang menjadi finalis di kontes kecantikan internasional. Kontes saya tinggal karena lahir tantri 2 tahun. Aku sakit panas. Tiba-tiba berjalan menurun. Saya juga nggak tahu apa-apa. Kemudian saya terima tantri Tuhan. Saya sebagai perempuan tunarungu itu tidak masalah. Dian juara 3 Miss Devert 2011. Pada 2012, Miss Dev Internasional memilihnya menjadi salah satu dari 5 perempuan tercantik di semua negara dunia. Kompetisi-kompetisi bergengsi untuk orang-orang yang punya hambatan mendengar dan berbicara. Mengalami saya mengikuti Miss Telepon dan Miss Internasional itu memang luar biasa. Waktu itu saya menikah sama teman-teman tunarungu seluruh dunia dengan menggunakan bahasa sastra, tinggal artikan alami, bahkan terampil sekali drama. Saya komunikasi dengan bahasa sastra tanpa orang dengan telepon itu saya ingin membawa nama bahasa Indonesia. Punya hambatan dengan pendengaran bukan berarti tidak ada cara untuk menjadi yang terbaik. Dian bersinar dengan kemampuan visualnya. Saya memilih tata busana karena saya mengagum bidang fashion. Bagi saya bisa mencair baju, bisa merajut, bisa mengemenguam. Dan apa aja, saya senang bagi desain busana, kabar-kabar tentang busana gaun. Apakah kostum nasional, apakah soal apa saja, semua bisa, apapun nanti bidang tata busana itu. Jadi putri di kontes kecantikan bukan berarti Dian cuma jago lenggak-lenggok di catwalk. Dian perempuan cantik yang punya mimpi. Ia perempuan cerdas yang berusaha mewujudkan mimpinya. Saya memilih desain komunikasi sosial. Karena itu saya hobi menggambar. Dan kebetulan saya masih kecil, saya senang menggambar dan mewarnai dan supaya dapat ilmu komunikasi visual tentang iklan itu apa, tentang media promosi itu tentang apa aja, supaya saya mendapat wawasan yang lebih luas. Mempunyai butik untuk busana-busana hasil rancangan sendiri menjadi mimpi Dian. Hanya membimbing aja. Gitu. Saya udah kreatif dan itu semua atas kemauannya Dian. Saya hanya membimbing aja. Gitu.
Ya supaya dia lebih mandiri aja untuk kedepannya. Menjadi wakil Indonesia di ajang internasional tak lantas membuat Dian jumawa. Berada di antara berbagai bangsa, Dian justru membangun mimpi yang lebih besar. Anak-anak muda tunarungu harus bangkit, harus unjuk gigi. Saya pernah pengalaman mengikuti kontes Mesdal Internasional tahun yang lalu. Dan aku ingin mengatakan semua anak-anak tunarungu harus bersama gitu. Bersama seperti kota saya, menredakan dirinya itu. Dian tidak ingin kebanggaan berhenti di dirinya. Ia menularkan semangat kompetisinya ke tunarungu lainnya. Mempersiapkan anak-anak muda tunarungu Indonesia menjadi yang terbaik bagi Indonesia dan yang pasti menginspirasi dunia. Kontes tengah tujuan untuk memberikan semangat kepada 818 khususnya tunarungu akan menuju ke dunia dan tidak ada keterbatasan karena kita semua akan sama dengan memberi kesempatan yang sama itu semua itu. Perjuangan saya dan memberikan semua anak-anak tunarungu punya inspirasi yang baru dan punya mencapai impian yang tinggi. Hito ga arukeba michi ni naru, mizu ga toreba kawa ni naru, naru ka naranu ka jibun de sagase. Judo Boy di jam berikut hanya di KTV. Mau makan enak tapi nggak tahu resepnya? Sajikan menu donat karakter yang menyeramkan agar makin seru yuk. Cara membuat takoyaki bisa dibilang gampang-gampang susah ya, Sister Lovers. Semakin kecil api, semakin lama memanggangnya. Makin tebal kulit yang didapat. Atau butuh tips and trik seputar dapur? Ikuti tips cara menyimpan sayuran hijau supaya tahan lama dan tetap segar. Tenang, kita kasih referensinya di Sajian Sedap. Hanya di KTV. 一つ人より力持ち二つふるさと後にして花の登場で腕試し三つ未来の大物大ちゃんあっちょれ人気 Inekape Taiso di jam berikut hanya di KTV. Daikander di jam berikut hanya di KTV. Jangan pegang apa-apa, angkat tangan. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Buat sama handphone ya, kata dia gitu kan. Ini buat bukti ke bos gua, buat laporan. Jadi kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV.
65 juta orang Indonesia punya akun Facebook, 19 juta orang punya akun Twitter, dan jutaan orang lain punya beberapa akun di media sosial. Salah satu keasikan berselancar di dunia maya ini tentu saja menulis. Semua orang bebas bicara apapun, bebas menulis apapun. Nah, jika Anda suka menulis di media sosial, tulisan Anda banyak dibaca, dikomentari, dan dipuji banyak orang, teruskan bakat Anda, karena inilah awal yang membuat Anda tersohor. Seperti Intan Savitri ini. Di usia 41 tahun, penulis yang terkenal dengan nama pena Izzatul Jannah ini sudah menulis lebih dari 50 buku fiksi dan non-fiksi. Tak sekedar novel dewasa, tapi juga novel bacaan untuk anak-anak dan remaja loh. Jadi di kalangan penerbit dan pengarang buku, Izzatul Jannah adalah nama yang disegani. Semakin disegani karena istri Banu Witono ini menjadi salah satu pejabat tinggi di penerbitan Balai Pustaka. Tapi bukan karena jabatannya, Izzatul Jannah menjadi orang yang istimewa. Di kepala 4 hidupnya, Intan selalu haus berbagi ilmu. Ia ingin mengompori semua orang bahwa menulis adalah ungkapan jiwa. Menulis untuk kesehatan. Bahwa menulis itu menyehatkan. Sama seperti kita bicara dengan orang. Kalau dari sisi kejiwaan sebenarnya, misalnya kita lagi punya masalah nih, kita pasti butuh dong orang untuk mendengarkan. Tapi kan selama ini mungkin orang sibuk dengan urusan lain, bahkan sahabat kita, suami, anak, dan lain sebagainya, mereka punya urusan masing-masing. Nah, ketika kita punya media untuk menulis, itu akan sangat membantu. Master psikologi ini tentu tidak asal memberi saran. Ia menulis tidak sekedar untuk menciptakan buku baru. Media sosial jadi tempat Intan berbagi cerita. Saya suka berpuisi, nanti kalau mau lihat di Twitter, ada chip story, sapa pagi, sapa sore saya ke follower. Dan itu sebenarnya bukan langsung ditujukan kepada mereka yang membaca, tetapi ditujukan pada diri saya sendiri. Dan ketika kebetulan orang punya sense yang sama dengan apa yang sedang saya pikirkan dan rasakan, biasanya mereka retweet, mereka reply. Dan justru dengan seperti itu sebenarnya saya melihat bahwa aktivitas menulis itu sebenarnya adalah bagian dari kemanusiaan kita. Intan Savitri atau Izzatul Jannah. Tapi Intan Savitri ternyata lebih tersohor sebagai Izzatul Jannah atau biasa disapa IJ. Izzatul Jannah itu nama yang diambil dari salah satu kata di dalam Al-Quran. Karena kebetulan saja saya seorang muslim, saya ada nafas itu yang kemudian saya bawa. Karena nama saya asli kan Setiawati Intan Savitri, bukan bermaksud untuk tidak menghormati orang tua menggunakan dan kemudian memilih menggunakan nama pena. Ya bisa saja itu disebut sebagai brand gitu ya, seolah-olah saya membranding diri saya untuk menulis itu. Dan buat saya ketika saya memilih nama itu akan menjaga saya. Artinya karena saya berkeyakinan bahwa tulisan-tulisan semua yang kita lakukan ini kan akan dipertanggungjawabkan kan. Menulis dan membaca, dua aktivitas yang paling banyak menyita hidup Intan Savitri. Untuk menulis dan membaca pula, ibu 3 anak ini tak pernah kehabisan waktu. Karena selama ini kan pelajaran bahasa Indonesia itu tidak dikemas sehingga kemudian anak-anak suka membaca. Kadangkala baca komik, baca novel, baca tulisan-tulisan fiksi justru dilarang oleh guru bahasa Indonesia sendiri. Padahal justru dari bacaan-bacaan yang paling mereka suka itulah minat baca itu dipupuk. Nah, tugas saya di Titian Foundation pada waktu itu, di antara yang lain adalah juga tadi di Forum Lingkar Pena.
Sejak kecil bakat seseorang bisa ditemukan. Begitupun Intan yang punya pengalaman tak terlupakan saat berusia 10 tahun. Ya, kalau untuk nulis sendiri sebenarnya saya mulai dari SD kelas 5. Jadi waktu itu kelas 5 SD saya kirim tulisan ke majalah Ananda. Itu majalah yang bareng-bareng sama majalah Bobo. Cuma sekarang sudah nggak ada lagi. Pertama kali dimuat dapat dapat uang Rp5.000 dan diterimakan pada waktu upacara bendera. Tapi televisi dan gadget lebih gencar menyerang kebiasaan anak-anak sekarang. Ini yang menjadi kegelisahan IJ. Sekarang ini budaya pop itu mengarahkan untuk segala sesuatu yang instan, bukan instan Savitri ya. Jadi segala sesuatu yang instan nggak apa-apa, tapi jangan sampai ditinggalkan membaca, karena dalam kesadaran kita sebenarnya membaca itulah yang paling ideal untuk membantu proses kognitif kita berpikir lebih kritis. Dan itu sebenarnya hasil riset juga. Sayangnya di Indonesia porsi-porsi membaca kreatif, menulis kreatif itu tidak terlalu diperhatikan di dalam kurikulum. Intan Savitri ingin menciptakan kebiasaan menulis jadi bagian hidup sehari-hari, seperti halnya berbicara. Menulis itu sebenarnya bagian dari keseharian kita. Kalau orang bicara itu bisa lega, maka menulis juga salah satunya akan melegakan kita. Cuma memang kalau bicara kan dia bisa langsung. Kalau menulis dia harus ada media dan kadang-kadang perlu waktu. Nah, bagi saya sebenarnya menulis itu ya seperti berbicara ini. Ketika tidak bisa diungkapkan, kita akan merasa ada yang aneh di dalam diri kita. Jadi buat saya menulis ini sebenarnya adalah ya seperti nafas sehari-hari lah. Jadi, jika Anda galau, tak bisa mengungkapkan kekesalan dan masalah kepada orang lain, menulislah. Seperti halnya Izzatul Jannah atau Intan Savitri yang tak bisa hidup jika tidak menulis. Jadi jangan pernah berhenti untuk memberikan inspirasi kepada banyak orang. Jangan pernah berhenti untuk meyakini bahwa dengan membaca maka kita bisa menjadi orang yang lebih berdaya dan bermanfaat untuk diri kita sendiri dan untuk dunia. Karena wanita ingin dimengerti lewat tutur lembut dan laku agung. Karena wanita ingin dimengerti, manjakan dia dengan kasih sayang. Bintang terang itulah dirimu, janganlah rebut terima